terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini Bapak Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Ikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Sebelum ke New York, beliau akan singgah dulu di Osaka mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke New York. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development, and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Selanjutnya beliau akan berangkat dalam perjalanan kembali ke Jakarta dan singgah di Ottawa, Kanada untuk melakukan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Indonesia Kanada CEPA itu pada tanggal 24 rencananya. Kemudian dari Ottawa beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Acting Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke tanah air. Semoga perjalanan kali ini lancar dan hasil-hasil yang didapat dari pertemuan-pertemuan di sana juga produktif dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Mohon doa restunya dari semua masyarakat dan rekan-rekan sekalian. Semoga perjalanan ini lancar berangkat, lancar acara, dan lancar sampai kembali ke tujuan. Terima kasih. Perkiraan kembali ke tanah air berarti kapan? Mungkin 26, 27. Pak Melu, ini kan ada beberapa negara juga yang memilih untuk tidak hadir di sidang majelis PBB. Itu salah satunya juga menyuarakan soal Palestina. Sebenarnya pertimbangan Presiden untuk tetap hadir di sana dan menyuarakan soal two-state solution itu apa sih? Apakah ini adalah rangkaian dari sidang umum. Jadi itu adalah side event. Pak, kemarin kan Amerika Serikat juga infonya tidak memberikan visa untuk delegasi Palestina. Ya. Ini sikap Indonesia terhadap Amerika dan PBB terkait ini bagaimana, Pak? Saya kira itu satu merupakan domainnya ya, Amerika dan mereka pemberian visa, dan kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha untuk agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak terima. Sempat disuarakan sama Indonesia juga, Pak. Secret saja. Makasih ya. Pak Melu, Pak, ada Presiden akan bertemu Donald Trump, Pak. Menterinya selain Bapak. Yang sudah ada di sana ada listnya itu Menko Pangan, kemudian nanti ada Menteri Perdagangan juga di sana, Menteri HAM ada di sana, kemudian Menteri Investasi, Menteri Luar Negeri. Iya, Pak. Tentunya. Amin ya, Pak.
Pak, kalau Ada rencana Donald ketemu Trump, Trump Pak. nggak Pak? Ada rencana kunjungan resmi ketemu Presiden Amerika? Kami belum agendakan mendapatkan khusus nggak, Mas? belum mendapatkan jadwal ya. Tapi sudah komunikasi soal itu. Sudah Pak, kalau di Jepang agendanya apa, Pak? menghadiri Indonesia Osaka Expo. Tapi itu bukan Datang ke agenda resmi Indonesian ya? Pavilion. Terima kasih ya. Terima kasih. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Telur Bayur, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Sabtu malam, 20.09, sekitar pukul 22.30 WITA. Peristiwa tragis ini mengakibatkan sedikitnya 6 rumah hangus terbakar, 2 rumah terdampak, serta 11 kepala keluarga, 35 jiwa, harus kehilangan tempat tinggal. Lebih memilukan, seorang anak bernama Afia Septiana Asdar, 7, dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Afia merupakan anak dari Asdar, salah satu warga yang rumahnya terbakar. Data Dinas Sosial Kota Makassar mencatat korban merupakan perempuan kelahiran 16 September 2018. Tidak ada laporan luka berat maupun korban hilang dalam insiden ini. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah. Namun, penyebab pasti masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam upaya pemadaman, Damkar Makassar dibantu relawan, PMI, TNI Polri, serta warga sekitar bahu-membahu menjinakkan si jago merah. Tim Asesmen Dinas Sosial, Dinsos, Kota Makassar Muhrifaldi Pratama Putra, menyebutkan bahwa kebakaran tersebut langsung ditangani oleh berbagai unsur, termasuk BPBD, Tagana, Redcar, KSB Manggala, dan PLN yang melakukan pemadaman sementara demi mengantisipasi korsleting lanjutan. Tim asesmen Dinas Sosial sudah turun ke lokasi. Warga yang terdampak dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan darurat, jelas Rivaldi, Minggu 21 September dini hari. Adapun data penyintas mencatat 11 kepala keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal, dengan rincian 11 orang dewasa laki-laki, 9 dewasa perempuan, 8 anak laki-laki, 5 anak perempuan, 1 balita laki-laki, dan 1 lansia perempuan. Hingga saat ini, kebutuhan mendesak yang diperlukan warga antara lain tenda darurat, selimut, family kit, pakaian, serta makanan siap saji. Pemerintah setempat bersama aparat kelurahan terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan tersebut. Sementara itu, kondisi lapangan yang padat membuat api cepat membesar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga, namun sebagian besar habis dilalap api. Akses menuju lokasi yang hanya bisa dijangkau kendaraan roda 2 turut menyulitkan proses pemadaman. Setelah api melalap sebagian lahan di kawasan wisata air terjun Bosolo, Kecamatan Rumbia, Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan langsung turun ke lokasi pada Sabtu 20 September untuk meninjau dampaknya. Kunjungan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk keprihatinan mendalam terhadap ancaman kebakaran hutan yang terus mengintai aset alam Jeneponto. Di tengah sisa-sisa lahan yang hangus, Kapolres menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat dan pengunjung. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau. Hindari penyebab kebakaran lahan. Jangan membakar sampah, apalagi membuang puntung rokok sembarangan, tegas Kapolres. Peringatan ini ia sampaikan sebagai pengingat bahwa kelalaian kecil bisa memicu bencana besar yang merusak keindahan alam yang ada. Kapolres juga mengajak seluruh pihak untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan wisata ini. Baginya, air terjun Bosolo adalah aset bersama yang harus dijaga dari ancaman kebakaran, tidak hanya untuk dinikmati saat ini, tetapi juga untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Kehadiran langsung Kapolres di lokasi diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih peduli dan mengambil tindakan preventif. Sebab, tanpa kesadaran kolektif, bencana serupa bisa terjadi lagi, merusak keindahan alam Jeneponto yang menjadi kebanggaan. Real Madrid semakin mantap di puncak klasemen Liga Spanyol setelah mengalahkan Espanyol dengan skor 2-0 pada pekan kelima di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid.
kemenangan Los Blancos ditentukan lewat gol Eder Militao dan Kylian Mbappe. Hasil ini membuat Real Madrid mengoleksi poin sempurna dari 5 laga, sementara Espanyol harus turun ke peringkat keempat dengan 10 poin. Sejak awal laga, Madrid tampil dominan dengan 73% penguasaan bola dan 16 percobaan tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Tim asuhan Xabi Alonso membuka skor pada menit ke-22 melalui gol Militao yang memanfaatkan umpan Federico Valverde. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Madrid menggandakan keunggulan lewat sepakan Mbappe setelah menerima assist Vinicius Junior. Espanyol sempat mencoba menekan, namun peluang yang dimiliki Marco Dmitrovic dan lini serang mereka tidak mampu menembus pertahanan Madrid. Los Blancos hampir menambah gol di menit-menit akhir melalui upaya Vinicius Junior, tetapi tendangannya hanya membentur tiang gawang. Hingga peluit panjang berbunyi, Madrid menutup laga dengan kemenangan 2-0. Manchester United, MU, kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Chelsea dengan skor 2-1 pada pekan kelima Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Gol kemenangan MU dicetak Bruno Fernandes dan Casemiro, sementara Chelsea hanya mampu memperkecil kedudukan lewat Trevoh Chalobah. Hasil ini membawa MU naik ke peringkat 10 klasemen dengan koleksi 7 poin dari 5 laga, sedangkan Chelsea turun ke posisi 6 dengan 8 poin. Sejak awal laga, Chelsea sudah berada dalam tekanan setelah kiper Robert Sanchez diganjar kartu merah pada menit ke-5. MU memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan membuka skor di menit ke-14 lewat sepakan Fernandes yang menerima umpan Patrick Dorgu. Pada menit ke-37, giliran Casemiro menambah keunggulan setan merah menjadi 2-0 setelah menuntaskan assist Harry Maguire. Namun, MU kehilangan Casemiro jelang akhir babak pertama usai menerima kartu kuning kedua, sehingga kedua tim sama-sama bermain dengan 10 orang. Chelsea baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-80 melalui gol Chalobah yang memanfaatkan umpan Reece James. Meski terus menekan di sisa waktu, The Blues gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir. Secara statistik, Chelsea unggul dalam penguasaan bola dengan 59%. Namun MU tampil lebih efektif dengan menciptakan 11 tembakan, 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Manchester United, MU, kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Chelsea dengan skor 2-1 pada pekan kelima Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Gol kemenangan MU dicetak Bruno Fernandes dan Casemiro, sementara Chelsea hanya mampu memperkecil kedudukan lewat Trevoh Chalobah. Hasil ini membawa MU naik ke peringkat 10 klasemen dengan koleksi 7 poin dari 5 laga, sedangkan Chelsea turun ke posisi 6 dengan 8 poin.